Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasol suwiji. Fi ahkamil ariyati kang tetep ing dalem mertelaaken pira-pira hukume ariyah. Wahia utawi ariyah bitasydidil ya'i hali tetep kelawan tasydite iya. Fil afsohi miturut ing dalem kaul kang luwe sahih. Iku ma'khudatun ten alap opo ariyah ten alap min aro iza dhahaba saking lafat aro iza dhahaba. Wa haqiqatuha utawi hakikote ariyah asyariyatu kang bangsa syara iku ibahatul intifai menangaken ngalap manfaat min ahli tabarru'i saking ahli gawe krana Allah bima kelawan barang silai emma yahilu kang halal opo al intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan emah mak bako ainihi serta tetepe kahanane emah alasane liyaruddahu supaya balekaken sapa musta'ir ing emah alal mutabarri'i ing atase wong kang gawe krana Allah. Wa syartul mu'iri utawi syarate wong kang nyili iku sihhatu tabarru'ihi sai tabarru'e mu'ir wa kaunuhu lan anane mu'ir iku malikan wong kang miliki liman faatima maring manfaati barang silai emma yu'iruhu kang nyili sapa mu'ir ing emah. Faman mongko utawi sapane uwong iku la yasihu ora sah apa tabarru'uhu tabarru'i eman cuntune kasobiyin koyok bocah wa majununin lan wong edan lek wis ngono jawabe eman la tasihu mongko ora sah apa i'aratuhu akad i'aroi eman. Waman utawi sapane uwong iku la yamliku ora miliki sapa eman ora miliki al manfaata ing manfaat kamusta'irin koyok wong kang amrih nyilih jawabi eman la tasihu mongko ora sah opo i'aratuhu akad i'aroi eman illa biiznil mu'iri kejaba kelawan izine wong kang nyili. Wa zakaro lan nutur sapa al musannifu musannif nutur do bitol mu'ari ing pelanggarane barang kang den siliaken fi qaulihi ing dalem dawe musannif wa kullu ma amkana nyatane dawu wa kullu ma amkana wa kullu ma utawi saben-saben barang silai ema amkana kang kongan opo al intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan emah manfaatan kelawan manfaat mubahatan kang den wenangaken mak bako aini serta tetepi kahanane emah iku jazat wenang opo i'aratu akad i'aroi emah. Fa kharaja mongko kejaba bibubahatin kelawan dawu mubahah opo alatul lahwi alat musik fala tasihu mongko rasa opo i'aratuha nyiliaken alatul lahwi wa bibaqai ainihi lan kejaba kelawan tetepi kahanane emah opo i'aratu syam'ati nyiliaken lilin lil wukudi krana den sumet fala tasihu mongko rasah opo i'arah. Wa qauluhu utawi dawu musannif iza kanat nyatane dawu iza kanat nalikane ono apa manafiuhu pira-pira manfaati ma iku asaron pira-pira labet iku mukhrijun jabaaken apa qauluh lil manafi'i maring pira-pira manfaat allati hiya kang utawi manafi iku a'yanun pira-pira kahanan ka i'arati syatin koyok nyiliaken wedhus libana niha krono puani syatin wa syajaratin lan koyok nyiliaken uwit lisam rotiha krono uwoi syajarah wa nahwi zalika lan sepadane mengkuno mazukir fa innahu mongko sak temene i'arah iku layasihu ora sah apa i'arah falau qala mongko lamun ngucap sapa mu'ir li syahsin maring awa-awaan khud hadhihi syata ing pengucap khud hadhihi syata khud ngalapo sopo siro hadi syata ing ikilah wedhus faqad abahtuka mongko teman-teman menangaken sopo ingsun ing siro darroha ing puane syat wa naslaha lan ing anak isyat
Fal ibahatu mongko utawi menangaken iku shahihatun sah. Wasyatu utawi wedhus iku ariyatun aran ariyah. Wa tajuzu lan wenang apa al ariyatu akad ariyah mutlakon hali mutlak min ghairi taqyidin saking tampa den qayyidi bimuddatin kelawan wangsa wa muqayyadatan lan hali den qayyidi bimuddatin kelawan wangsa ai biwaktin tegese kelawan waktu ka'artuka koyok lafat artuka nyiliaken sapa ingsun ing sira hadza sauba ing ikilah totot syahron ing dalem saulan. Wa fi ba'din nusahi lan iku ing dalam sebagiane tulodo wa tajuzu utawi dawu wa tajuzu lan wenang apa al ariyatu akad ariyah mutlakotan kelawan mutlak wa muqayyadatan lan kelawan den qayyidi bimuddatin kelawan mongso walil mu'iri lan iku tetep kaduwe wong kang nyili arruju'u utawi balekaken arruju'u utawi jabel fi kullin ing dalam saben-saben suwiji-wiji minhuma kang saking mutlaqah lan muqayyadah mata syaa ing dalam kapan-kapan karep sapa mu'ir wahya utawi arya ayil ariyatu tegesti malin ora kelawan gunaaken makzunin kang den izini apa fihi istimal iku madmumatun den tempui alal musta'iri ing atase wong kang amrih nyilih biki matiha kelawan aji kertone ariyah yaumatala fiha ing dalem dina rusake ariyah la biki matiha ora kelawan aji kertone ariyah yauma qabdiha ing dalem dina nampa ariyah wala bi aqsal qiyami lan ora kelawan luwe katoke pira-pira rega fa in talifat mongko lamun rusak apa ariyah bistimalin kelawan gunaaken makzunin kang den izini apa fihi istimal kaia roti saubin kaya nyiliaken dodot lilu besi krana den enggoe saub fansahako mongko dadi rusak apa saub awim mahako utawa beda apa saub bil istimali kelawan gunaaken lek wis ngono jawabe in fala dhamana mongko ora ana nanggung tempuh iku wajib. Terima kasih. Tadi Korek memberi makna dalam lafaz pada awal kali pembukaan pembacaan tadi itu ada faslun fi ahkamil ariyah wahya bitasdidil ya. Tadi Korek memberikan makna wahya utawi ariyah hale kelawan tasdidil ya. Jadi saya penasaran betul kepada makna hale di sini. Apakah memang benar bitasdidil ya itu ditarkib menjadi misalkan hal nanti apa? Karena setahu kami hal itu kan wasfun futlah muntasibu seperti itu. Nggih, hanya itu saja mungkin. Ini yang ingin kami tanyakan cuma wa nahwi dzalik fa innahu iku layasihu ora sah opo i'arah gitu tadi. Apa memang benar apa iku layasihu ora sah opo i'arah seperti itu kan? Soalnya domirnya kok ke i'arah gitu loh. Sudah paham? Layasihu tadi Korek bacanya layasihu ora sah opo i'arah gitu. opo i'arah. Terus munggo jenengan ndak seperti itu. Ndak, saya cuma tanya kok opo i'arah gitu loh. Kan ndak cocok kalau ditepak-tepakkan ini tuh. Cocoknya dari apa Ustaz? Lah ini kan apa itu i'arah ini kan muannas dari atas kan wahia semuanya. Ya. Ketika di sini kok layasihu bahasanya. Kok bukan latasihu ora sah apa i'arah begitu. Itu ya. Nggih. Nggih, terima kasih. Dua mungkin dulu ya, biar dari selatan mungkin ada. Mar'uhu kasobiyin majnunin la tasihu. Di sini si Korek memaknai la tasihu ini menjadi jawab. Apakah memang benar itu menjadi jawab dari man syartiyah ataukah man di sini man mausul sehingga maknanya faman mangko utawi sapani wong layasihu kang ora sah gitu. Akhirnya la tasihu i'aratuhu la tasihu iku ora sah gitu. Yang saya tanyakan di sini man ini man syartiyah atau man mausul gitu. Bacanya Korek tadi syartiyah. Iya, la tasihu mongko ora sah. Kan sebetulnya yang enak
faman mongko utawi sapani wong layasihu kang ora sah. Monggo jenengan iku harusnya jadi mausul. Ya, mausul. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang Bitasydidil ya, tadi saya membaca itu ada halnya, karena seingat saya ketika ada dorof atau jar majrur, Kak salah ngeten, ketika ada dorof dan jar majrur jatuh setelah makrifat murni, iku sing dijadikan hal. Wahya ini kan dinamakan domir, dan domir termasuk isim makrifat murni. Kebanyakan para guru itu kan kalau memaknai wahya utawi ariyah bitasydidil ya'i hali tetap kelawan tasydid ya. Insyaallah itu enten ting qaedah i'rab. Le masalah syahiti kula boten apal. Ka hukmi jumlatin ala masumi'ah. Jadi wajar si pembukaan. Kalau ditarkib akang gak mungkin bisa, karena wahya kan statusnya bukan nakiro. Andai aja nakiro yo kang tetep ngono. tadi dari utara layasihu ya. Kok bukan latasihu bahasanya. Sedangkan marjeknya itu atau domirnya itu adalah muannas gitu. Fa innahu la yasihu falau qala niku nggih. La yasihu fa innahu mongko sak temene ijaro iku la yasihu ora sa apa. Fa innahu la yasihu ora sa apa ariyah. Lek teng mriki ayan insyaallah. Yang lain mungkin ada? Nah, enggak. Kalau di situ dikembalikan pada Arya itu benar, karena apa? Itu bi'tibaril akdi begitu. Di bawahnya itu di bajur itu ada di qauluhu wa tajuzu ay wa tasihu wa qaulu al arya, ada mutlakon itu matanya wa tajuzu al ariyatu mutlakon. Ini juga tidak sama. Kenapa kok mutlakon boleh? Karena bi'tibari akdi begitu alasannya. Wa qauluhu mutlaqan halun minal ariyati wa kadzalika muqayyadan lakin at-tadhkiru nadron li kauniha bi ma'nal aqdi begitu. Aqdul ariyah gitu berarti. La yasihu itu kembalinya adalah bi qadri lafdil aqdi gitu loh. Aqdil ijarah apa ariyah gitu. Ustaz nggih? Sampun nggih. Tabarru kasobiyin wa majununin la tasihu i'aratu. Lafat ini kalau menurut saya bisa dijadikan man istifhamiyah, bisa dijadikan man mausul, bisa dijadikan man syartiyah. Jadi bisa dijadikan dua. Bisa dijadikan man mausul, bisa dijadikan man syartiyah. Mungkin dari Ari tadi atau dari musyawirin bahwasanya Menjadi sila. Untuk mengetahui apakah ini menjadi man syartiyah atau man mausul gitu. Kan kata panjenengan bisa dijadikan man syartiyah, bisa dijadikan man istifhamiyah atau man mausul. Untuk mengetahui apakah kita membacanya atau memaknainya seenaknya kita atau memang mengikuti undang-undang nahwu begitu. gitu saja. Artinya gini, monggo jenengan kalau kata qori bisa dibaca dua itu setuju atau mboten? Kalau saya masih belum setuju. Tidak setuju ya. Setuju. Harusnya sila mausul ya harusnya Iya, itu. seharusnya kan ada apakah memang ada undang-undang dari Ya, undang-undangnya seperti apa Ustaz? Kalau sila mausul?
Ya mungkin tanda-tanda mengetahuinya apakah ini man mausul, apakah man syartiyah begitu. Mungkin ada dari teman, nggih, dari utara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi man syartiyah itu hiya al mausulah nafsaha. Sebetulnya datianya adalah man mausulah da'iyat bisyartiyah, yang di situ du'iyat bisyartiyah terundang untuk menjadi syarat atau mengundang fi'il untuk menjadi syarat li'annaha robatot al hadasaini, karena nanti akan menghubungkan dua perkara. Wataku hadza mubtada'an goliban, dan golibnya man tersebut menjadi mubtada. Illa idza lam yastaufi fi'la syarti maf'ulatahu faya inaidin maf'ulun bihi. Kecuali nanti fi'il syaratnya masih tidak dicukupkan dengan maf'ul bihnya, maka man syartiyah tersebut juga menjadi maf'ul bih muqaddamun yang didahulukan. Terus wa idza waqat mubtada'an, ketika man syartiyah itu sudah menjadi mubtada, fa khabaruha majmu'u jumlatai syarti wal jawab, maka khobarnya adalah jumlah dari fi'il syarat dan fi'il jawab tersebut. Sebenarnya kan kalau man itu yang saya tahu ya sah-sah saja kan dibuat silah atau syarat, ya terserah, tergantung nanti apa itu memenuhi apa tidak ya. Kalau kita mau membuat sila man isim mausul, ya berarti yang dibutuhkan adalah sifat atau sila juga aid yang kembali pada man. Apakah di sini ada ya? Saya kira sudah tidak masalah. Kalau nanti dibuat man apa itu syartiyah, ya berarti membutuhkan jawab, kan sah-sah saja kan. Kalau seperti itu. Ya sah saja sebetulnya, karena man syartiyah itu sebetulnya ya juga man mausulah. Cuman di dalam pengaruhnya kepada jumlah setelahnya itu yang jadi pembahasan. Karena ketika nanti dijadikan man mausulah, ini setelahnya ini langsung menjadi silah saja seperti itu, tidak menjadi khobar daripada man itu sendiri. Jumlah yang setelahnya maksudnya. Ya. Kalau keperuntukannya memang man itu ya untuk akil sebenarnya ya, kalau man untuk wairu akil. Cuman ada ma yang masuk pada akil, man juga masuk ada yang wairu akil. Cuman yang terbanyak kalau man itu ya nang akil seperti itu ya, yang terserah wis ya, tergantung yang membaca mungkin Pak. Itu Kalau menurut kami seperti itu. Berarti bisa kedua-duanya tetap ya. Oke. Seperti fangkihu bisa kedua-duanya. Ma itu kan akil sebenarnya Pak, bukan ma wairu akil. Di dalam ibaratnya kan sudah ditegaskan bahwa man syartiyah adalah sebenarnya man mausulah. Jadi mau ditarkib jadi man syartiyah atau man mausulah tergantung bagaimana keumuman daripada lafadz itu. Man itu bisa mengandung syartiyah kalau ditakmim sehingga terkandung makna syarat. Kemudian ada jawab. Sering kita baca lafadz ma jadi mubtada tapi di belakangnya ada jawab. Kok bisa ma itu mubtada di belakangnya membutuh jawab? Itu alasannya dikarenakan keumumannya ma itu terkandung makna syarat sehingga butuh jawab. Sama kalau dirasakan baca-baca ini ma utawi titik-titik kemudian ke belakang kemudian ada jawab. Jawabnya apa itu? Jawabnya makna syarat yang terkandung di dalam ma. Jadi ma lafadz itu kalau sudah mengandung makna umum di situ terkandung makna syarat sehingga butuh jawab. Ya, jadi kalau mau ditarkib man syartiyah boleh, man mausulah ya boleh, gak apa-apa. Apa maniknya kan tidak ada kan? Gak ada maniknya. Sabun. Sudah cukup. Selama huruf jar itu bukan zaidah harus punya ta'alluq. Kalau gak jadi apa-apa maka ta'alluq kemana nanti? Ini dijadikan hal otomatis nanti ta'alluqnya kepada istaqarra atau mustaqirun ya. Sehingga dia punya ta'alluq kepada fi'il wa aliki dzarfa wa madhahu bil fi'li au ma yahtawi maknahu.
Jadi kalau ini tidak diberi ta'alluq, tidak dijadikan apa-apa, tidak diberikan status apa-apa, otomatis tidak punya ta'alluq. Kalau nggak punya ta'alluq harus dijadikan zaidah. Kalau tidak zaidah harus punya ta'alluq sesuai dengan nadhaman wa alikil dzarfa wa madawahu bil fi'li au ma yahtawi maknahu. Coba kira-kira alasannya apa kalau nggak dijadikan hal itu ta'alluqnya kemana kira-kira baknya? Oke, monggo. Pakai mic, ada mic banyak itu micnya. Tangkap dari jawaban dari Qori dan juga keiskalan daripada Muqtarid tadi ini kayaknya ada beda pembahasan. Kalau Qori ini menjawab bitasdidil ya'i ini kenapa kok dijadikan hal itu karena ada jar majrur yang jatuh setelah ma'rifat kholisoh itu boleh untuk dijadikan haliyah. Tapi dari segi Muqtarid ini membahasnya dari segi wawunya. Jadi wawunya yang dimaksud wahia ini itu yang menjadi pokok pembahasan daripada Muqtarid sehingga mengiskalkan wawu di sini tidak bisa untuk ditempatkan id. Padahal dari Qori membahas haliyahnya ini bukan karena dari wawunya. Kalau yang saya tangkap daripada jawaban daripada Muqtarid itu sehingga di sini ada perbedaan sehingga kalau ini nanti bisa dijamikkan tidak bisa sehingga karena ada dari Qori jawabannya haliyah karena ada alasan jar majrur yang jatuh setelah ma'rifat kholisoh yang di situ menekankan pada wawu itu ketika dijadikan id maka boleh. Sedangkan wahia ini wawunya wahia ini tidak bisa. Ini kan beda. Kalau menurut saya yang saya tangkap itu seperti itu. Begini ya. Beda kalau kata-katanya wa bitasdidil ya. Enggak, bab ini yang dibahas wahia bitasdidil ya. Yang bitasdidil ya itu gak gandeng sama wawu hal. Enggak. Jadi fokusnya kepada bitasdidil ya di sini berstatus hal karena jatuh setelah ma'rifat murni dan itu sudah sesuai dengan peraturan harus punya ta'alluq. Dengan menjadi hal kan punya ta'alluq. Kira-kira kalau gak jadi apa-apa ta'alluqnya kemana? Coba ini mungkin yang baru ini mau yang gak kade ta'alluq ini. Susunannya kalau ulangi malih. Wahya bitasdidil ya fil asahi ma'khudatun. Wahya utawi arya bitasdidil ya sing dimasalahkan iki kan wau nggih, wau. Wahya kan mau macane hale utawi nggih. Boten ngeten. Jadi sing diwahos Qori niku bitasdidil ya'i hale netepi kelawan tasdidil ya ngoten. Bisa juga bitasdidil ya niki dados khobar nggih. Bisa. Terus khobar kedua makhudatun. Nggih. Bisa. Moga Ustadz yang dari utara tadi sudah cukup ya, saya kira ya. Cukup nggih. Soalnya tadi karena yang muskil wawu yang dibahas ada sih wawu nih ngoten. Oke. Mungkin sudah cukup ya dari skal anunya. Kita tutup nggih ke murad. Jadikan hal nggih. Murad nggih. Fi ahkamil ariyah. Fasol ini menerangkan hukum-hukum akad ariyah atau akad pinjam meminjam. Wahya bitasdidil ya'i fil afsoh ma'khudatun min aro iza dahaba. Lafat ariyah dengan ditasdid iyanya menurut pendapat yang lebih sahih adalah diambil dari fi'il madi aro iza dahaba. Wa haqiqatuha asyariyatu ibahatul intifa'i min ahli tabarru bima yahillul intifa'u bihi ma'baqai ainihi. Arya menurut syara adalah memperbolehkan untuk memanfaatkan yang dilakukan oleh orang yang sah bersedekah sunnah terhadap sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi barangnya. Liyaruddahu alal mutabarri agar bisa dikembalikan pada orang yang tabarru. Wa syartul mu'iri sihhatu tabarru'ihi wa kaunuhu malikan liman fa'atima yu'iruh. Syarat orang yang meminjam adalah sah tabarru'nya dan ia adalah pemilik barang yang ia pinjamkan.
Faman la yasihu tabarru'uhu kasobiyyin wa majununin la tasihu i'aratuh. Sehingga tidak sah tabarruknya seperti anak kecil dan orang gila, maka meminjamkan yang ia lakukan itu hukumnya tidak sah. Wa man la yamlikul manfaata kamusta'irin la tasihu i'aratuhu illa biiznil mu'ir. Dan orang yang tidak memiliki kemanfaatan seperti orang yang hutang, maka akad i'arahnya itu tidak sah kecuali mendapat izin dari orang yang meminjamkan atau orang yang memiliki benda. Wa zakaro al-musannifu dhabitul mu'ar fi qawlihi wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi manfaatan mubahatan ma baqai ainihi jazat i'aratuh. Musannif telah menyebutkan batasan sesuatu yang dipinjamkan dalam dawuhnya. Setiap sesuatu yang diambil manfaat dengan kemanfaatan yang diperbolehkan dan juga bendanya itu tidak kurang, maka akad i'arahnya itu diperbolehkan. Fa kharaja bi mubahatin alatul lahwi fatasihu i'aratuha. Dengan bahasa diperbolehkan mengecualikan alat musik, maka hukumnya tidak sah untuk difala tasihu. Dengan bahasa tidak kurang bendanya mengecualikan meminjamkan lilin untuk dinyalahkan, maka hukumnya tidak sah. Wa qawluhu idza kanat manafi'u asaron mukhrijun lil manafi allati hiya a'yan ka'i'arati syatin lilabaniha wa syajaratin lisamrotiha wa nahwi zalik fa innahu la yasihu. Perkataan Kiai Musannif, ketika manfaatnya itu berupa dampak, mengecualikan manfaat yang berupa benda, seperti meminjamkan kambing untuk diambil air susunya, pohon untuk diambil buahnya, dan sesamanya, maka hal tersebut hukumnya tidak sah. Falau qala li syahsin khudh hadhihi syata faqad abahtuka darroha wa naslaha. Bagi orang yang meminjamkan diperkenakan untuk menarik kembali barang pinjamannya dalam masing-masing. Falau qala li syahsin khudh hadhihi syata faqad abahtuka darroha wa naslaha. Seandainya orang mengatakan kepada orang lain, ambillah kambing ini dan saya memperbolehkan kamu untuk mengambil susu dan anaknya, fal ibahatu sahihatun wa syatu ariyatun, maka hukumnya itu sah dan status kambingnya itu dinamakan ariyah. Wa tajuzu al ariyatu mutlaqon min ghairi taqyidin bi muddatin wa muqayyadan bi muddatin ay bi waqtin ka artuka hadas sauba syahron. Diperbolehkan akad arya secara mutlak tanpa batasan waktu dan dibatasi dengan waktu, seperti contoh, saya meminjamkan baju ini kepada kamu selama 1 bulan. Al-ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Dalam sebagian redaksi menggunakan dawu wa tajuzu al-ariya mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Walil mu'iri ar-ruju'u fi kullin minhuma mata sya'a. Bagi orang yang meminjamkan diperkenankan untuk menarik kembali barang pinjamannya dalam masing-masing 2 keadaan tersebut kapanpun ia kehendaki, kapanpun ia menghendaki. Wahya ayil ariyatu iza talifat la bisti'malin ma'zunin fihi madmumatun alal musta'ir bikimatiha yauma talafiha. Barang pinjaman ketika rusak bukan karena penggunaan yang diberi izin, maka harus diganti oleh orang yang meminjam dengan ganti rugi berupa harga
di hari kapan barang tersebut rusak. La biqimatiha yauma qabdiha wala bi aqsal qiyami, tidak dengan harga di hari saat memintanya dan tidak dengan harga tertinggi. Fa in talifat bisti'malin ma'dzunin fihi ka i'arati saubil lilubsihi fang sahaqo awi mahaqo bisti'mali fala domana. Jika rusak sebab penggunaan yang telah diizini, seperti meminjamkan baju untuk dipakai kemudian nampak jelek atau sobek sebab penggunaan tersebut, maka tidak wajib mengganti bagi orang yang meminjam. Terima kasih. Mungkin ada yang iskal dari apa yang dimurati oleh Qorik tadi atau mau bertanya, monggo. Dari musyawirin ada yang iskal atau mau bertanya? Terima kasih waktunya. Mungkin lebih dijelaskan lagi tentang ada istihlak, insihak, inmihak, laiku dijelaskan. Ini kurang paham tasawurnya. Istihlak mana? Tadi kan jika barang itu menyebabkan rusak istihlak kan tidak boleh. Kemudian kan di bawah itu ada insihak. Bil matinya fansahakun itu. Insihak, inmihak itu tasarunnya gimana? Yang terakhir itu. Nggih. Niku teng bajurene istune pun wonten qauluhu fa in talifat bistimalin ma'dunan fihi mafhumun ita talifat la bistimalin ma'dun fihi ka i'arati saubil lilubsihi qauluhu fan sahaqo aina qasat ainuhu. Jadi in sahaqo niku naqasat ainuhu. Kalau yang in mahaqo itu zahabat ainuhu, ilang bil kulliyah. Walam yabqalaha asarun bisa babil lubsi. Niku sing istimal ma'dun fihi niku mboten masalah karena memang nakosotnya atau in mahaqo dhahabat ainuha memang apa namanya istimal ma'dun memang digawe bihila fi ma'idan haroko kobong kan mosok sampai tiang pinjam baju nu sampai kobong kan mboten nggih au suriko masalan fa innahu yatmanu walaisa minal istimal al ma'dun fihi naumuhu fihi ilam tajah. Itu Ustaz nggih. Berarti bahasa in mahaqo itu ya memang hilang habis tapi nakosot nggih kurang. Nakosot kurang gitu ya. Berkurang karena sebab pemakaian. Bukan sebab yang lain. Zahabat ainuhu bil kulliyah. Bil kulliyah. Tapi memang pemakaian niku mboten sebab lintu. Gimana Ustaz? Jadi maksudnya zahabat bil kulliyah ya. Seakan-akan tidak masuk kategori ariyah yang di depan, bahwasanya akan rujuk, akan ada kembali. Nah kalau ini kan sudah ada kembali, dhahabat bil kuliah. Tapi karena bimujarradil lubsi, ya itu tetap legal, kan gitu kan? Monggo Ustaz, gimana maksudnya? Nggih mancing ngoten Ustaz. Ketika memang talifatnya istimal ma'dun, nggih memang talifat, nakosot kali in mahaqot niku masuk talifat sebenarnya. Walaupun itu dhahabat bil kuliah. Hilang sudah barangnya. Nah, ini masuk ariyah apa tidak nantinya kan gitu kan ya. Yang dimusikkan dari selatan itu seperti itu. Nggih. Dalam. Kalau dicuri tadi anu. Loh, yang dicuri niku doman nek sing niku. Kalau dicuri kan bukan sebab dipakai. Kaubong juga bukan sebab dipakai gitu ya. Menumbuh keiskalan apa yang disampaikan oleh teman kami di belakang itu. Kenapa redaksi-redaksi dalam bab ariyah itu membedakan antara talifat dengan inhirok atau insirok atau suriko. Nah, padahal andai kata saya meminjam baju selama 1 bulan, kan baju itu kan tidak harus saya pakai terus. Boleh 1 hari saya pakai, besok saya taruh lagi. Nah, apakah di dalam bab ariyah ini tidak dalam kasus wujubud doman, apakah tidak ada relaksasi atau dispensasi untuk tidak wajib doman ketika dalam kasus suriko ataupun kasus inharoko? Contohnya tidak niat ngobong
atau baju itu saya taruh di hirzu misli. Di hirzu misli. Kok coro kasare bab lukoto kan kalau di anu kan di hirzu misli kan. Kan coro kasare misalkan ya. Nah, ketika barang itu sudah saya simpan rapi, artinya untuk timbul kerusakan itu jarang. Apakah masih ada doman di dalam bab ariyah ini, misalkan semacam itu. Nah, sementara redaksi yang ada Dohirun Nas di sini mengatakan ketika suriko ataupun inhirok maka wajib doman bagi orang yang meminjam tersebut. Itu yang pertama yang kami iskalkan, menyambung lidah yang di belakang ini. Kemudian di dalam kasus tajri al-adat menjadi pembahasan pokok itu adat untuk dipakai. Kalau di zaman sekarang yang adat dipakai itu misalkan saya minjam baju kemanten, misalkan baju putih kok dibuat nyambut gawe misalkan ya, dibuat mukang misalkan. Ini juga ada adat. Kalau dibuat tidur, jenengi kemanten kan turu macam itu ya. Ini apakah ada ketidakrelevanan redaksi di zaman dulu sama zaman sekarang semacam itu. Al-Ma'dun ini menurut kula mboten dipakai tilep. An-naum fihi. Jadi baju ndak dipakai cuman digawe lemek ngoten lho. An-naum fihi. Mboten an-naum bi. Ya kula menurut kula ngoten. Walaisa min istimalamatun fihi naumuhu fihi. Monggo. An-naum fihi. Yang beri kita bener naum fihi. Walaisa min istiman al-ma'dun fihi naumuhu fihi. Ngoten. Mboten, dadi si digawe apa? Naum fihi niku nggih dilemek ngoten mawon, mboten dipakai. Ya, dalam artian ya sama lah. Dalam artian istiqmal kan bahasanya. Dibuat kemul, ya dipakai kan juga istiqmal. Karena dingin ya dipakai kan gitu. Kan bahasanya juga istiqmal Ustaz. Dipakai atau dibuat kemul. Mungkin tadi yang diiskalkan dari selatan, kita kembali ke awal, ke laptop ya. Tadi bahasa in mihak itu yang dipakai secara normatif kan gitu. Kok sampai hilang barangnya? Maksudnya baju seperti ini ya, saking suwe ini digawe sampai entek baju nih. Maksudnya entek itu ya apa entek itu? Habis biasa. Itu udah apa-apa kan gitu kan ya? Bil kuliah. Asalkan al-ma'dun fihi, pemakaiannya normatif, pemakaian pinjam. Monggo dari utara mungkin, monggo. Ketika dicuri maksudnya. Ya, dicuri itu. Jadi jawabannya khilaf. Kalau yang qaul masyhur tetap doman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani fi ahkamiha al-aliyah al-awwalu doman. Jadi faida talifatil ain fi yadil musta'ir domanaha sawa'un talifat bi afati samawiyah au bi fi'lihi bi taksirin au bila taksirin hadza huwal masyhur, seperti itu. Karena pinjamannya memang ya di bajuri ya sama berarti dengan bajurinya ya. Wa hukiya annaha la tatmanu illa bi ta'addi fiha wa huwa dhaifun. Oh, dhaifun. Oke Ustaz ya. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab mutuan. Nah, yang belum terjawab ini semua tadi ini. Kemuskilan dari selatan yang masalah sampai habis barangnya itu. Bukan habis ya, bukan. Rusak. Oh iya. Anda bilang. Mulai dari baju sampai dari serbet gitu ya. Maksudnya kalau baju dipakai terus sampai dari serbet kan gitu kan, bahasanya sudah bukan baju serbet, itu kan tidak masalah kan gitu. Masih ada asar kalau itu ya, masih ada asar. Lah ya sampai habis. Iya. Enggak apa-apa. Memang konsep Aryan itu kan ngeten. Memang karena sudah kan memang Aryan itu secara makna kan dibahas ini gitu.
ibaha kan. Ibahatul dirusak sebenarnya kan ngoten. Makane lek Turmusi dawuhe ngeten, ketika memang sudah istimal al ma'dun fihi, kanis tarosau ban fan mahaqo awin sahaqo bilubsi al muqtad, au dabatan famatat birukubin, au hamlin muqtadin, au sayfan liyuqatila bihi fan kasara lam yatman. Qauluhu lam yatman ma dukira min ainil arya au ajzaiha lihusuli talaf bisababin ma'dun fihi. Sehingga fa asbaha malau qala uktul abdahu. Sampai ngoten. Ketika sudah niku istimal ma'dun kaya muirnya niku ya wis rusaken. Wis ngoten. Gitu. Berarti gampangannya gini. Kalau sekarang pinjam sabun. Sabun kan habis ya. Pinjam sabun, al ma'dun kan dibuat sabunan. Sampai habis dibuat sabunan. Itu udah masuk kategori arya. Salah wis ma'dun. Lah? Enggak boleh. Enggak boleh. Hilaf. Hilaf niku. Hilaf. Monggo. Saya buka, monggo Ustaz, dibuka, monggo. Ini hilafnya. Tetap kajiannya sebenarnya saking pembahasan ariyah niki. Ternyata i'aratu sama ahlil wukut niku mboten sah niku ternyata sing muqabil muktamad. Ternyata sing muktamad niku sah. Kan ngeten. Mboten nggih. Niki estu. Ngeten wanah widalika wanah qauluhu muhrijun lil manafi allati hiya atyan niku dhaif. Muhrijun lil manafi allati hiya atyan dhaif. Wal mu'tamad adamul ihraj ala mayati. Apa ala mayati diteruskan. Wanah widalika kadawatin atau kaduwatin lil kitabah niku kan mangsi bihabriha fa innahu la yasihu tapi sing anu wau sing dhaif wau. In kulna innal laban wasamar wanah wahuma makhudatun bitoriqil arya. Jika memang kemanfaatan sabun tadi diambil atas toriko arya. Mantun ngoten faka'annahu a'arul laban wasamar wanah wahuma tapi wal mu'tamadu annaha makhudatun bitoriqil ibaha ngoten. Wasatu wasajara wanah wihima ma'an. Walimanfaatin hiya tawassul li haqqihi minal laban wasambiha wanah biha. Lho niku kan ngeten. Lho mboten. Coba kepada musawirin, makanya saya salut dengan teman saya ini. Kan bentar Ustaz wal ya. mu'tamadu as-sihhatu fihima li'anna lafdzul ariyah qaimun maqala lafdzil ibah. Ampun. Makanya kan saya salut dengan di depan ini karena apa? Musyawirin belum bisa mencontohkan dhahabat ainuhu. Apa contohnya? Sampai barangnya itu habis. Contohnya apa? Sehingga saya narik kalau sabun kan gitu kan. Dan lain sebagainya tadi. Sum'ah. Ketika memahami ma'dun fihi itu adalah ibah. Selesai. Sebenarnya gini Pak Moderator. Tadi kan saya bertanya ada istihlak, ada insyihat, ada inmihak. Kalau objek yang dipinjamkan itu bisa habis, itu kan tidak sah. Apa namanya? Ariyahnya. Kemudian saya muskil ada insyihat. Dan juga ada inmihak. Ini boleh kan? Akad ariyah yang sah. Cuma nanti ada taraf hukum. Jika ma'dzunun lahu itu kan tidak doman. Kalau ghairu ma'dzun doman lah. Ini tasawurnya gimana? Apa ini seperti yang di depan diacak? Tadi kan ini ikut kaul yang anu, yang ini ikut kaul. Lah ya Ustaz. Racikan apa gimana? Dari musyawirin tadi belum menjawab wa qaulu awin himak ai dhahabat ainuhu bil kulliyah walam yabqa laha atharun. Nah, mungkin ada yang mencontohkan satu contoh saja gitu. Tidak layak sudah dipakai sudah. Rusak memang ya. Tadi yang seperti saya baca itu adalah antabla, bajunya itu memang rusak. Jadi di situ lebih ringan ketika difahami dengan menggunakan bahasa antabla. Terus masalah tadi mencontohkan bahwa tentang syat allati manfaatnya dengan samrohnya itu beda konsep dengan istihlak. Jadi beda. Makanya yang beda itu yang menjadi titik perbedaan ulama itu ketika manfaatnya berupa ain. Ya. Itu bedanya di situ. Tetapi dalam masalah istihlak, ini ulama sepakat itu tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Coba ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Wa kharaja bi qawlihi ma'a baqa'i ainihi i'aratu ta'amin li aklin wa nahwi syama'atin li wukudin fala tasihu li anna manfaatahuma bistihlakihima. Ini yang istihlak, memang manfaatnya istihlak, ta'am seperti itu. Nah, kemudian ini syaratnya lagi ya, syaratnya lagi yaitu wa kaunul i'arah listifadil manfaat huwa al-ghalib wa qad takunu listifadati ainin ka i'arati syajaratin aw syatin aw bi'rin aw dawatin li akhdhi thamaratin wa darin wa naslin wa ma'in wa habrin. Idil aslu fil ariyah alla yakuna fiha. Jadi seperti itu. Jadi beda ya antara yang manfaatnya dengan istihlak dengan manfaat yang berupa ain, itu beda. Kalau yang dibaca oleh saudara kami tadi yang manfaatnya berupa ain, makanya ulama berbeda pendapat di situ. Yang untuk istihlak tidak ada sudah. Memang tidak boleh. Kecuali nanti mengikuti dhahabat ainu itu rusak seperti yang dibahasakan oleh Isnawi tadi. Tabelah, iya. Maknanya gini hilang gitu. Iya. Tabelah, iya. Hanya al-murad bidhahabat di situ ya tabelah tadi itu sudah. Baju yang diserbet gitu ya. Amuntannya beda, tapi maksudnya sama. Jadi maksudnya mereka dhahabat ainu walam yabqa syai'un itu berarti sudah musnah. Musnah. Ya sudah berarti ya semuanya baju nggak berbekas sama sekali, hilang apa terbakar terus. Bukan, kayak hilang sudah terbakar atau rusak gigatus kertas atau moro-moro hilang atau rusak seperti terbakar. Ini kan lau nih, lau. Kembali lagi kan lau labisal sauba, lau ini kan. Seandainya baju bisa apa nih inmihak ya maksudnya ya musnah. Ini kan contoh lau kan, lau seandainya. Tapi ya secara ghalib aksar ya gak mungkin musnah baju itu. Secara ghalib. Masa baju sampai musnah, sampai tidak berbekas, sampai hilang seperti kertas terbakar kan enggak. Mungkin semuanya rusak, terbakar, bajunya terbakar. Jadi kan baju itu inmihaknya juga musnah, itu hilang sudah. Ya saya tidak menemukan. Tapi saya menjelaskan memang inmihak itu dhahabat ainu walam yabqa syai'un itu memang sudah. Terus balia itu sama aslinya. Balia itu rusak tidak ada bentuknya. Nah, enak dek kidul. Nah niku sampun nggih. Contohnya seperti apa? Bahasa istihlak walaupun toh ada hilaf tadi kan sudah dijelaskan Ustaz. Istihlak itu memang tujuannya habis kayak lilin dan sebagainya. Iya barangnya yang istihlak, sabun. Inmihak. Itu berupa daripada barang yang ba'u aini kemudian dipakai di satu. Jadi dari kedua contoh ini beda. Kalau yang istihlak itu memang dari awal sudah tidak memenuhi persyaratan harjah. Nggih. Mboten sudah paham? Oh, enggak ada bekas sama sekali. Pokoknya istiqmal ya, walaupun hancur ya. Nggih. Sudah ada contohnya wis. Ini tadi menawarkan dari Ibaha, Tariqatul Ibaha. Iya, ini langsung jelas ya Yeah. tentang perbedaan yang manfaat bidul istihlakin dengan manfaat berupa ain. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu, memang kemanfaatannya itu langsung harus dirusak. Wa bidzalika faraqana bi thawb wa kharaja bistihlaki wa kharaja bihi istihlaku ainin minha fatasi wi arati syatin li akhdhi tamariha wa syatin li akhdhi labaniha wa dawatin lil kitabati minha wa hadhil a'yan ma'khudatun bil ibaha. Jadi memang dibedakan antara yang manfaat yang berupa ain dengan manfaat yang berupa istihlak. Ampun ya. Ada lagi tentang meminjam barang yang ketika digunakan sampai habis total ya. Itu kan nggak ada doman ya.
Gak ada doman karena bistimalin ma'dunin. Itu sesuai dengan kaidah ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Jadi risikonya musnah tadi sampai habis tidak apa-apa, wong ini berangkat dari ma'dun, pemakaian yang diizini, walaupun sampai habis nggak apa-apa. Karena ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Cuma itu tambahan penguat saja, sebetulnya sama ya. Itu hanya memberikan pendasaran. Mungkin tadi bahasa pinjam itu tidak ada pengaruh tanya gitu kan, ada muskil lagi. Soalnya gini, sekarang hutang itu aja kadang pinjaman, pinjaman, padahal kredit itu. Kan banyak orang ya pinjam, pokok bahasanya kebanyakan pinjam lah, pulpen pinjam, semua pinjam kebanyakan. Kadang, monggo Ustaz, kalau nawarkan. Walawit toroda urfu baladi di anna ariyatan nagdi di makna kordi ini usaha kordi. Jadi kalau arija meminjamkan sabun, tapi maknanya kan meminta barang, meminjamkan pulpen, tapi maknanya minta mangsi, tapi bahasanya pakai meminjamkan. Jadi itibarnya tetap makna apa? Memberi, meminta dan memberi. Sama seperti tadi itu, bahasa meminjamkan tapi bimana kordi. Rata-rata di kampung nyilih duit, tapi maknanya utang. Kalau nyilih duit otomatis nggak bisa dipakai, disimpan sampai batas waktunya, nanti dikembalikan. Itu namanya ya. Walawit toroda urfu baladi di anna ariyatan nagdi ba'duhu wa huwa miqdaru ma naqasa min qimatihi, seperti itu. Karena i'aro itu madmunah, sehingga ketika talaf disengaja ya harus mengganti. Gitu Ustaz. Beda Ustaz, kalau nantinya gosop, nantinya yang i'aro kan seperti ini. Beda pembahasan, ada doman dalam masalah i'aro, ada doman masalah gosop. Ya beda. Satu-satu, monggo. Disamakan dengan i'aro. Sampean saya puaskan dulu, monggo. Beda seperti itu. Nah, yang rusak apa yang tidak rusak tadi? Oh, yang tidak rusak. Sini Tor. Monggo, siapa yang mau memuaskan yang utara tadi? Berarti bahasa madmunah itu cara mengembalikannya itu seperti apa? Walaupun itu tidak talaf. Kok gitu sih Tor? Lah ya, saya jelaskan. Ini ini dari Karangpanas itu begini. Apa itu di dalam masalah gosop itu kan yadul amanah. Apapun peristiwanya itu yadul amanah. Kemudian lak ngoten nah, gosop ini ya. Gosop lah yadul amanah dan ya. Atau madmunah bahasanya itu seperti itu dan ya. Kemudian dalam bab ijaro juga ya paham saya. Ya, paham. Ya. Dalam masalah ijarah juga demikian, yadul amanah dan ya. Sehingga nanti ada taksir dan tidak pun. Lah di dalam masalah i'aro itu, nah ini kayak separuh-separuh. Menurut Karangpanas ngoten. Ya. Mau dikatakan yadul amanah itu ternyata ya khusus istiqmal ghairil ma'dun. Dan sehingga posisi i'aro itu gimana sebenarnya? Jadi yadul musta'ir alal i'aro niki nopo yadul amanah kayak di dalam bab ijaro, kayak di dalam kalau bab gosop ya. Kalau bab gosop itu kan yadul domana gitu ya. Jadi umpama sampean meletakkan barang gosop itu dalam lemari berangkas hilang tetap wajib doman ya. Apa mana sembrono, ya. Nah, tapi kalau di dalam masa ainul mustajaro, ya, rusak. Napa? Napa niki sudah di dalam berangkas, hilang dan sebagainya. Ini kalau yadul amanah tidak mengganti, seperti
napa niku banyak kan nggih. Contoh-contoh akad transaksi yang seperti itu. Nah, niki ternyata i'aro ini, mu'ar ini, niki ternyata madmunan niki hanya kepada istimal ghairu ma'dun. Sehingga hakikatnya itu seperti apa sih? Sing bil istimal al ma'dun, sing wajib raddu niku apa karena yadul amanah, apa karena yadud domanah seperti itu. Karena napa niki separuh ya. Jadi madmunatun itu ternyata kepada yang istimal, yang talaf. Sing boten. Nah, napa nih istilahnya sehingga wajib mengembalikan. Di dalam masalah takrib sudah kan ya, idahatul intifa dan sebagainya, kemudian untuk dikembalikan lagi kepada mu'ir seperti itu. Nah, sehingga apakah istilah madmunah ini khusus kepada ini? Terus sing tidak madmunah pakai istilah apa? Di dalam masalah kalau gosop junah ya. Apa itu taksir atau tidak tetap ya domanah. Muskilnya seperti itu. Nggih. Monggo. Nggih. Lek ngoten anu napa niku niki kepanggih pun ngoten ya. Jadi harian niku amanah untuk istimalil ma'dun, untuk istimal ghairu ma'dun domanah ngoten. Jadi tidak mempunyai satu dobit demikian. Cukup nggih? Cukup nggih? Nggih, monggo dibaca Ustaz. Al-ariyah matmunah. Sik tapi ngene iki perlu disarai nggih. Niki rawahu Abu Dawud wa ghairuhu teng Sunan Abi Dawud. Mantun ngoten wa marra hadis fal ariyah matmunah. Wali annahu malun yajibu radduhu limalikihi. Karo balekno tok lek dijaluk. Tapi fayat manu inda talafihi. Kal ma'khud bi jihati saum. Jadi si barang ditawar terus digawa mulih niku dereng sah akate, dereng selesai niku kan saum. Niku nggih doman lek talaf. Wali anal musta'ir minal ghasib yastakiru alaihi doman. Walau kanat al ariyatu amanatan sebenarnya. Limas takorro sama seperti wadi'ah. Wali anahu yajibu alaihi mu'natu raddiha. Fa wajaba domanuha kal ain al maghsubah. Kal ain al maghsubah. Terus ada kesamaan dengan gosok jika memang barangnya niku talaf bi ghairi istimalil ma'dun. Tetapi ada kesamaan dengan ariyah yang amanah itu ya, konsekuensinya hanya sekedar malun yang yajibu radduhu limaliki. Ngoten mawon. Berarti berbijak di dua anu itu. Ada di dua kaki, bisa amanah, bisa domanah. Oke, ketika kita memahami ibarat. Kalau gini, kan ada ibarat bagus ya, bahwasanya ketika al-ma'dun maka amanah sebenarnya. Ketika al-ma'dun. Kalau sudah ghairu ma'dun pemakaiannya, maka ini sudah ada unsur taksir gitu loh. Sehingga domana. Gimana Ustaz? Muskilnya di mana? Ibaratnya ada gitu ta. Ibaratnya masih remang-remang gitu ya. Ada dilanjut wong niki ngen jelaskan sebenarnya. Masuk ngeten, ariyah ini ketika ndak rusak, ya sudah wajibu raddu ngeten mawon lek dijaluk. Apa kita ganti rugi kan enggak. Apa ketika itu dikatakan domana saya mengembalikan ya tidak juga. Ya istirja ngeten mawon kan. Tetapi nanti ketika rusak lah maka ada pembahasan doman. Maka kaidahnya wajibu mislu ingkana misli atau kima ingkana mutaqawwaman selesai. Kalau gosip. Coba tadi ibaratnya yang idul amanah itu Ustaz. Niki lho. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-ariyah matmunatun wali annahu malun yajibu radduhu limalikihi. Nggih wajib dikembalikan tapi lek diistirja kan. Cari begini kan ngoten. Sebenarnya tidak wajib mengembalikan kecuali memang diistirja oleh malik. Terus fayat manu kapan? Inda talafihi. Kal ma'hud bi jihati saum. Ma'hud bi jihati saum niku kan
mengambil barang karena untuk penawaran itu kan yaduhu kal ghosib kan. Ketika rusak konsekuensinya hukum ngoten. Terus wali anal musta'ir loh. Ampun iki wali anal musta'ir doman. Walau kanat al ariyah an amanah limas taqarrah kal mudi minal ghosib. Walau kanat al ariyatu amanatan limas taqarrah kal mudi minal ghosib. Wali annahu yajibu alaihi mu'natu raddiha fawajaba domanaha kal aini al maghsubah. Tapi lek berangkat saking talaf nika ngoten lho. Besare nggih niki garis besarnya bahwa barang titipan itu wajib doman apabila tidak bistimalin ghairi ma'dun, tidak bistimalin ma'dunin ya. Kalau bistimalin ma'dunin sekalipun talab kan tidak apa-apa, tidak wajib doman. Jika bi ghairi ma'dun maka wajib doman. Kan itu aja garis besarnya kan. Ada tadi Ustaz. Muqayyadatan, mutlaqatan atau muqayyadatan. Ada mutlaqo, ada muqayyadah. Muqayyad bisa. Ampun ya. Langsung ke pembahasan Basul Masail.